Halo, kita jumpa lagi bersama Kak Pingan Mambo dan juga Aryakan ya. Di sini mereka itu klarifikasi nih soal hubungan mereka, bagaimana mereka merawat anak-anaknya dan bersatu untuk menyayangi anak-anaknya yang kurang kasih sayang, terutama Michelle nih. Nah, di sini Michelle lagi dibicarakan karena Arya kan sebagai ayah sambung juga pengen banget tuh dekat dengan anaknya Pinkan, istilahnya pengen menyayangi anaknya Pinkan juga, tetapi kabarnya kan Michelle belum menerima tuh Arya jadi ayah sambung karena kan memang cepet banget ya hubungan Pinkan dan Arya ini, menikahnya kan cepet, jadi mungkin Michelle belum bisa menerima kali ya. Ayo kita dengarkan yuk curhatan dari mereka. Keras, ya artinya ke situ ya. Wanita yang nggak mau yang punya harga diri, artinya kan kamu punya harga diri. Wanita Yang pekerja pintar. keras, suatu saat disakitin, Iya, suatu selesai. saat ditinggalin. Yang Kamu lain nangis, kita mah shopping. kamu mampu gitu kan. Kamu terserah lu menyakitin gue juga bisa kok kerja, gue juga bisa cari uang. Gitu. Lu Jadi nggak- gue nggak ambil pusing. Lu nggak ngantar gua ke pasar, gua emang merasa sendiri, bos. Nah intinya ke situ. Gitu. Jadi kan kenapa aku kayak gitu, juga ada pengalaman juga. Pertama emang aku kayak gitu. Terus waktu itu aku pernah mencintai, maksudnya kayak mendewa-dewakan suami atau apa, kayak dianya nusuk kita dari belakang. Jadi pada akhirnya bukan aku ngomongin suami aku, bukan, maksudnya ini cerita common lah. Terus aku bilang, nah sejak aku sering disakitin, maka dari itu jadi orang, baik itu suami atau istri, kita tuh independen, harus merasa diri kita tuh sendirian, tidak punya suami, tidak punya yang lainnya, sehingga ketika orang menyakiti kita mah shopping, maaf ya, shopping, jadi nggak sakit. Tapi lebih semangat untuk kerja doang atau lebih semangat untuk manggung? Kerja bukan yang manggung Iya, bukan maksudnya kerja. kerjanya di Pengusaha ya, atau penyanyi, manggung, iya, lebih lebih sukanya. enaknya. Aku lebih suka jadi pengusaha atau jadi penyanyi gitu, maksudnya semuanya suka. Iya, aku punya 50 jenis pekerjaan saya kan. Waktu aku jadi penyanyi, aku mahal per detiknya waktu di panggung ya, tapi kalau sunatan aku kasih murah lah ya kan. Nah tapi kalau teman-teman kalau minta bantuan aku kasih murah, aku pura-pura aja gimmick. Nah begitu. Tapi kalau aku jadi penyanyi begitu, Pinkan jadi penyanyi begitu. Nah Pinkan juga menjadi host Tok Tok ya. Host Tok Tok kan mainnya terigu, jilat terigu di lantai, itu kan kebalikannya dari penyanyi dong, image-nya harus dijaga. Nah waktu aku jadi host Tok Tok, iya host Tok Tok ya, aku mau jilat lantai kayak itu kan aku sebagai host Tok Tok. Begitu juga kalau misalnya aku lagi jadi motivator ya, aku motivator ya, halo guys gini-gini, aku sebagai motivator ya. Jadi orang bilang gaji Tok Tok Pingan misalnya kecil, nyanyinya juga kecil dong. Beda rate bos, beda rate. Yang ini mah gede ya, tapi host TikTok juga kan gede juga, karena kan aku mentor juga host terkenal di TikTok juga, dia juga. Jadi ya gaji kita, maksudnya bukan ngomongin gaji, maksudnya kita tuh memang kalangan elit juga di TikTok gitu. Bukan elit ya, karena kita tuh di TikTok itu juga suatu prestasi. Nah kayak aku jadi tukang pisang goreng ya, aku jadi tukang pisang goreng, bu mau diantar berapa, kalau ada orang libur ya aku lah yang ngegas, naik sepeda kayak naik apa, aku anterin, itu aku jadi tukang pisang. Nanti aku lagi jadi yang lain, jadi apa, banyak kan, aku 50 perusahaan. Tapi dari kalian berdua siapa yang mungkin penghasilannya lebih gede dan yang untuk mengatasi keminderannya seperti apa? Untuk penghasilan, kalau Mirip-mirip sih kita. untuk penghasilan mah ibarat kata mah sarser gitu, sarser. Tahu nggak sarser? 11-12 Iya, gitu. 11-12. Dibilang sarser itu untuk penghasilan, dia juga penghasilannya Namanya ada. juga sukses. Saya juga penghasilannya ada. Intinya sarser lah gitu. Ya, ente tahu nggak sarser? Sama-sama rata. 11-12. Iya, sama-sama rata, itu disebutnya sih kata sarser, sama-sama rata gitu. Yang ngomong ente senyumannya manis. Abang Gerimau senyumannya manis. Durasi harus Iya, ceritain. lanjut. Iya. Gak usah ngomongin wartawan, ini editnya susah. Iya. Tapi kan mungkin dari misalnya sendiri ini yang sampai sekarang belum Ngatasin minder belum dijawab. Iya, betul. Ya kalau pendapatan kita 11-12, kalian juga sukses, saya juga sukses. Tapi sebagai pengusaha, kita berdua nggak mungkin lah pengusaha juga nggak ada masalah. Pasti kita semua kalau belum mati masalah bisa ada. Iya. Jadi kalau saldo mah relatif ya. Pengusaha juga punya utang-utang, ya gitulah intinya. Ya tapi kalau dibilang susah kayak dulu udah enggak, udah stabil intinya, udah sukses aja. Tapi kalau dibilang mengatasi minder, iya kita berdua suka minder-minderan. Ada orang saya minder sama dia minder sama saya, itu pasti. Tapi ngatasinnya ya tarik napas aja. Iya. Sabar, karena aku Lanjut. apaan sih? Kadang
Itu bagi aku. Lu gak nyambung pertanyaan apa, lu gak nyambung. Itu kan kamu udah dijawab. Ya udah. Oke Kak, ngelihat misalnya sendiri yang belum menerima Bang Ari gimana Kak? Gitu. Udah, ini pertanyaan buat saya. Boleh. Oke, misal ya, ini pemirsa bahkan jutaan dari ratusan ribu mungkin dari jutaan gitu ya. Sebelumnya kan misal itu udah diundang di suatu acara yang ini kamu jangan potong dulu ya, oke? Enggak. Nah ini semua pemirsa bisa melihat semuanya apa yang aku katakan. Misal kan pernah bilang sama semua orang gitu yang udah mengatakan gitu kan, dia kan udah dipublikasikan. Ada suatu pertanyaan ke Michelle gitu kan, aku ini memang suaminya Pinkan, tapi dia itu kan intinya bukan papa kandungnya. Memang itu suaminya mamiku, tapi dia bukan papa kandungku. Arti katanya papa kandung, papa sambung. Papa sambung. Iya, maaf, papa sambung Kalau maksudnya gitu. bilang papa sambung. Iya, papa sambung. Maaf. Jadi Pinkan itu Arya itu memang suami Pinkan, tapi bukan ayah sambung aku. Dia juga gak bilang suami ya. Itu ya partner sekaligus. Partner mah kayak rekan kerja, padahal Iya, mah suami aku. suami. Intinya Bukan partner. makanya di situ aku kan tanda tanya tuh. Artinya gini, kalau menurut aku sih gini, simpelnya ya. Memang pernikahan kita itu secepat kilat gitu. Aku bisa ngerti kok perasaan Michelle belum menerima aku sebagai pak ayah sambungnya. Artinya menerima aku di keluarga Michelle dan Pinkan gitu kan. Memang itu sangat secepat itu. Aku juga perlu beradaptasi dengan dia karena pertemuan kita itu pertama satu kali. Aku sama Michelle itu satu kali. Saat Michelle datang jenguk kakaknya di sini ya, di Yes. rumah kamu. Terus aku datang di telepon video call untuk dikenalin. Aku hanya salaman. Setelah itu dia masuk tanpa mengobrol satu kata pun. Yes. Itu ya, Yes. itu yang pertama. Nah setelah itu kita nggak pernah komunikasi apapun itu gitu ya. Jadi aku cuman berharap gini ke Michelle, aku bisa mengerti kalau memang dia nggak bisa nerima aku sebagai ayah sambung. Tapi kamu Michelle jangan khawatir sama aku gitu kan. Aku akan, meskipun kamu jauh sama aku, belum bisa nerima keadaan aku, tapi aku sayang sama anak-anaknya Pinkan gitu. Aku sayang, bahkan sampai sekarang anak-anaknya itu lebih dekat sama aku. Dan kakaknya Rachel, kakak ya? Michelle. Kakak ya? Bahkan Rachel aja yang kakaknya itu seperti kita itu sama Rachel udah kayak seperti teman, ngobrol, Dekat banget. ya ngopi, ngerokok bareng gitu, nongkrong. Bahkan aku malah seperti Sering jalan sama Rachel. makanya prinsip aku jadi ayah sambung itu bukan berarti aku ini kayak gini, iya dibeda-bedain itu, enggak. Aku tuh pengen yang namanya jadi ayah sambung itu seperti teman hidup ya, teman cerita, teman keluh kesah gitu ya, teman untuk sharing, teman bermain. Jadi bukan tugas aku bukan sebagai ayah aja menjadi ayah sambung itu, tapi merangkul, melindungi gitu kan. Makanya waktu Rachel keluar malam kayak ibarat acara apa gitu ya, aku khawatir Jel handphone aktifin, kalau ada apa-apa telepon gitu. Aku begitu ke dia, kalau nyetir hati-hati, handphone harus aktif, namanya kan dia keluar suka bawa mobil maminya gitu. Aku di situ harus perhatian gitu, walaupun ibarat aku bukan sepenuhnya ayah kandungnya gitu kan. Sekarang gini loh, aku juga punya anak pribadi gitu kan. Gimana sih rasanya kalau seandainya anak aku kurang kasih sayang sebelah gitu kan. Aku juga sedih, sakit gitu kan. Masa sih ketika aku menikah jadi ayah sambung ya kan, yang anaknya istri aku ini kan udah jelas kan semuanya kurang kasih sayang ayah gitu kan. Makanya aku hadir untuk menjadi pelengkap mereka semuanya gitu. Dan aku harap Michelle pun, aku berharap nih Michelle ya seperti kita gitu, bareng-bareng bersama-sama gitu. Pulang Tapi aku nggak memaksakan gitu, nggak memaksakan. Makanya gini, orang seluruh netizen yang berkata kalau itu Pinkan itu kejam sama Michelle gitu ya, nggak sayang gitu. Padahal dibalik itu semuanya mereka salah menilai itu semuanya. Sekejam-kejam orang tua, ya, iya. Artinya gini ya, sekejam-kejam orang tua itu nggak bakalan sekejam banget sama anak. Pasti ada sayangnya. Pinkan itu bukan berarti Aku kejam. bukan kejam, aku itu. Ini umpamanya ya. Serius banget. Nah, jadi Pinkan itu ingin Michelle itu
bangkit gitu kan, semangat, jangan sampai dia salah gaul, pergaulan bebas, ya jangan down gitu, ayo bangkit, maminya kan ingin seperti itu, buktiin gitu kan. Jadi nggak ada ibarat katanya dia itu tega sama anak, nggak sayang sama anak gitu. Malah sayang banget. Tadi Aja kamu marahin aku ya, bilang, aku malah "Misal sempat aku gini, shoppingin kamu butuh apa?" gini, Gitu, bla bla. jadi kan aku aja bilang, "Sel, kamu diundang di suatu acara televisi swasta gitu ya, contohnya gitu ya, mami mau beliin ini, mau beliin itu, mau Iya, enggak, gini gini di gitu." ruang baju. Aku di ruang baju. Nah, dari situ kan, Kamu oh, aku bukan marah ya, Bilangin aku. Artinya gini, dia jauhin kamu, tapi kamu balas dengan kebaikan. Itu disebutnya setega-teganya orang tua itu nggak bakalan kejam sama anak, gitu kan. Tapi kalau anak tega sama orang tua itu salah. Kukatakan satu kali lagi sama pemirsa semuanya netizen, jauhin orang tua, apalagi ibu kandung ya. Walaupun ibu kandung itu salah mau bener, tapi dijauhin, itu rezeki bakalan seret. Percaya sama aku kalian. Kalau aku bohong, ludahin muka aku. Aku sampai bilang demi Allah, kalau jauhin orang tua itu rezeki seret. Saya juga pernah bandel, Apalagi aku sayang. pernah nakal, tapi kalau menjauhin orang tua itu rezeki seret. Sampai aku hampir mau jadi gelandangan loh di Bali kemarin, sampai jual mobil untuk datang ke Michelle. Kita 5 hari di Bali, Michelle cuma ketemu kita 1 hari. Jadi jangan ibaratnya ya maaf ya, kayak kasus dulu sampai misal itu trauma, membenci ibunya, ini itu gitu kan. Nah, makanya aku luruskan semua ke para netizen bahwa semua itu nggak mungkin ada sesuatu yang diungkapin semuanya gitu kan di publik gitu kan, tentang masalah pribadi, kehidupan orang gitu kan, masalah orang nggak mungkin diceritain itu semuanya. Jadi tolonglah para netizen, ibarat katanya orang tua juga pernah melakukan kesalahan. Nggak semua anak dan orang tua. Iya, aku ngerti. Ini umpamanya. Kita pernah nggak bisa makan, kita Tapi minta tolong sama seseorang, dia bukan urusan saya. Gitu. Saya juga yang biayain uang sekolah, sampai kepala jadi kaki jadi kepala. betul. Terus Kepinkan melihat masih belum Terlalu menerimanya cinta Michelle. Hah? belum bisa menerimanya Michelle buat Bang Arya gimana? Gak apa-apa sih, karena kita hidup memang anak bisa meninggalkan kita. Iya. Tapi yang kita cinta anak pasti, itu pasti, nggak ada. Saya ada di garda paling depan untuk cinta sama Michelle. Bahkan saya udah siapin single, bla bla bla, bisnis. Tapi dia kan yang beredar sendiri, manajerin sendiri. Akhirnya beredar kemana-mana Michelle sendirian. Harusnya kan Michelle dalam pinggang mampu manajemen artis. Ya bukan saya mau ambil uang manajemennya, saya nggak ambil. Cuma saya kan sebagai ibu harus build up my daughter career gitu. Sama kayak bisnis kita juga. Ya tapi Michelle kan move out dari perusahaan kita. Nah bukan, kayak saya emang nggak ada, Michelle juga tetap aja punya omset. Tapi ini kan anak yang harus kita bangun ya. Kayak artis Rachel kan akan jadi artis. Lala, Jihan, semuanya kita juga. Kita mah nggak ambil uang potongan-potongan manajemen, nggak ada. Kita mau sayang sama anak gitu. Tapi ya dia yang mau beredar sendiri gitu, jadinya coba aja, maksudnya bukan coba aja, maksudnya susah diomongin, panjang ceritanya. Tapi upaya buat kamu baikan sama Michelle apa sih Bang? Mungkin bisa di Kalau aku jawab ya, kalau Pinkan ingin anaknya itu kembali hidup rukun bersama-sama sama Rachel sama yang lainnya. Ini keinginan maminya. Kalau enggak ke papanya. Iya, ini keinginan mami. Cuman kan Michelle itu kan jauh. Dia sering-sering nawarin Michelle datang yuk ke Dia di sini Kemang sama makan-makan gitu kan sama mami, ketemu gini-gini. Jawabnya entar lah gitu kan. Nah, lah gitu kan. Nanti baru pas Michelle beli HP yuk baru datang. Oke, ini cerita tentang yang tadi saya bahas ya, masalah ketika seorang anak jauhin ibunya, ibarat kata itu rezeki seret, itu benar, itu real fakta. Karena aku punya kisah cerita. Ketika dulu aku saat jaya ini, waktu aku berumah tangga saat aku jaya, aku lupa dengan ibuku. Aku ambil kesimpulannya ke sini, aku lupa dengan ibuku, lebih cenderung ke pihak sebelah gitu, contohnya ya. Nah, dari situ aku ditegur. Berarti jelas dong, apapun yang terjadi, anak itu tidak boleh jauh dari orang tua. Walaupun tempatnya jauh, tapi raga hati harus dekat. Harus ingatkan gitu. Setelah rumah tangga saya hancur berantakan karena ekonomi, aku terpuruk ditinggalkan. Di situ aku dendam. Dendam bukan berarti dendam sama masa lalu orang yang nyakitin. Nah, enggak. Aku dendamnya begini. Lu lihat nanti.
gua salah gitu kan, gua salah, kesalahan gua akan gua bayar dengan catatan cara gua bahagian anak gua berangkatin luar ibu gua umroh gitu. Alhamdulillah tercapai omongan aku. Di situ aku sujud-sujud, aku dulu sempat nangis gitu kan ke ibu aku, masalah aku sadar gitu, kok aku di saat aku di atas aku lupa ibu aku gitu. Yang aku takutin gitu. Ini ibarat kata gini, ini pelajaran juga buat teman-teman semuanya, pemirsa dan netizen. Belum suksesnya aja misal udah jauh, apalagi udah sukses ya, belum suksesnya aja itu udah jauhin ibunya, apalagi belum sukses. Ingat, surganya seorang anak itu ada di telapak kaki ibu. Salah pun benar ibu tetap harus dihormati. Cuman itu aja sampai pesan saya, itu aja kali satu. kita punya uang juga handphone Michelle paling mahal. Kita juga sempat lo gak makan, Michelle nggak mau jual lo HP-nya gitu. Padahal kita belum makan, tapi nggak apa-apa. Mami bilang gak usah, bisa menetesin air mata. Kita hampir tidur di jalanan. Kamu bisa jualan baju sampai kaki mami buntung, mami akan jualan, gak usah jual itu. Segitunya seorang ibu sayang sama anak. Tapi ya aku nggak bilang bisa jahat, cuma maksudnya pulang ke rumah aja. Kalau nggak ke rumah mami, ke rumah dedinya. Karena kan harus Kenapa? Ya, kenapa aku geram, aku berani mengucapkan kata-kata ini, ya, ini terus terang di publik, di tadi, karena aku geram dengan komentar. Misal tepat banget gitu kan, misal ambil keputusan bagus, jauhin Pingkan, yang ada begini-begini, jauhin mamihnya gini kan, yang ada ntar lu malah ikut maminya error dulu. Itu salah besar. Dengan orang-orang kan ada aja yang beromongan A, B, C, mungkin dia dengar, itu salah, ya kan. Dia kalau memang jauh sama orang tua nggak jadi masalah gitu, tapi buktikan prestasinya, suksesin gitu kan. Ini ibarat katanya kasar, sukses kagak, ya kan, bahasa Inggrisnya jago tapi udah jauhin ibunya kan, gitu kan peribahasanya. Dan netizen pun beranggapan misal karena dia kan kalau dibilang kan suka ngaco, omongannya nggak nyambung, netizen kan beranggapan lebih bagus mencal gitu, ini pergi gitu. Itu konsepnya bukan ke situ. Orang bicara halu bukan berarti itu dia gila. Kukatakan satu kali lagi, orang bicara halu itu bukan berarti gila. Yang namanya orang halu, omongan halu itu kan omongan, kata-kata gitu kan, kata-kata, ucapan. Arti katanya doa. Contoh kecilnya aja gini loh, aku mau beli mobil mewah gitu, aku mau dengan halu, aku halu nih, aku halu mau beli mobil mewah, aku akan punya. Nah itu kan mau, bukan berarti aku udah beli dong. Itu halu, aku ngomong halu. Tapi sampai hari ini ya. apa yang Nah, aku halu? siapa tahu ke depannya, siapa tahu ke depannya 1 bulan, 1 minggu, 1 tahun ke depan aku kebeli dengan ucapan aku yang halu gitu. Contoh dia bilang mau beli rumah 21 M, 21 miliar, kan logikanya nggak bakalan masuk. Orang gila coba kalau orang bicara kayak gitu, ya kan? Itu kan mau beli, mau halu gitu. Siapa tahu omongan dia itu doa. Dan yang kusaring nih, setiap kali dia ngomong halu, setiap kali dia ngomong bla bla bla, itu rezeki ada, berarti ucapan dia doa. Itu aku ngerasa kayak gitu. Makanya orang seluruh Indonesia bilang Pingkan itu halu, karena aku yang tahu, oh ternyata waktu aku nikah sama dia, baru-baru kenal dia, Pacaran. memang aku pelengak-pelengok kayak orang bego, iya. Pacaran. Celingak-celinguk, ya kayak orang stres. Ini orang kok ngomong kagak nyambung, ngomong kemana, ini kagak nyambung. Oh ternyata setelah aku saring-saring, aku bicara bla 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 begini sama dia, oh ternyata, berarti omongan dia itu jalurnya ke situ, gitu. Itu doang sih. Terus upaya dari lo Bang untuk bisa berdamai sama Michelle apa? Michelle, aku cuma berharap begini aja, pesan aku satu, Michelle, aku boleh kamu nggak nerima aku di keluarga ini gitu ya, tapi mami kan nerima aku gitu, yang lainnya pada nerima. Cuman aku titip pesan aja, suatu saat kamu sukses ya, terus kamu punya kehidupan, ya syukur-syukur mami dan aku mendoakan yang terbaik gitu, bahagia Michelle di luar sana. Tapi ingat pesan satu, jangan lupakan mami gitu. Kalaupun kamu kesal, kamu trauma, kamu membenci, intinya kamu jangan lupakan, tetap sayangin mami kamu. Minimal ibarat katanya sebulan sekali tengokinlah mami kamu, ketemulah, walaupun kamu nggak mau ngelihat aku. Harus tinggal sama papanya atau tinggal sama mamanya. Iya. Dalam kontrol mama atau papa, kan dia under age kan, di bawah umur. Aku Ya, jadi jangan karena dengan teman. kita juga nggak memaksakan diri, sayang, dengerin Ya, aku. enggak. Kamu nggak usah memaksakan diri. Misal pengen tinggal sama kamu, Enggak. itu keputusan dia aja. Aku kan cuma ngasih tahu. Iya. Kalau memang nggak mau tinggal sama mami, cuma satu pesan, jangan lupakan mami. Kabarin, minimal ketemu, jengukin gitu. Itu
Itu aja intinya. Mami tuh nggak, aku nggak bisa ngomong apa-apa tentang Michelle lah, karena aku nggak sepenuhnya tanggung jawab, karena dia punya ayah kandung. Aku cuma ayah sambung, meluruskan aja, ini mah aku meluruskan. Intinya artinya meluruskan itu jangan ibaratnya lupa dengan orang tua. Ini kan posisinya Michelle ini posisinya bukan sama papahnya, papa kandungnya atau sama maminya, itu di pertengahan nih hidupnya Michelle ini, di rumah teman. Kata kasarnya lulang lalang, luntang lantung, kagak jelas. Artinya kan lepas dari kontrol orang tua gitu loh. Karena dia kan anak wanita, anak perempuan gitu kan, harus butuh perlindungan bapak kandung, dan aku sebagai ayah sambungnya mencoba untuk melindungi gitu kan, yang baiknya kayak baik, karena dia suka curhat sama aku, cerita kayak gini-gini, aku suka sharing gimana nih untuk Michelle ke depannya. Dia jauh dari orang tua sama teman-teman, takutnya bergaul yang gitu. Aku cuma ngasih saran, meluruskan ke situ aja. Artinya nggak ada upaya apa-apa dari lo sendiri ya, cuma ngasih saran aja. Karena nggak bisa diapa-apain sih, kan udah besar. Ya masa kita mau paksa? Kakaknya Michelle tuh duduk sana tuh suruh wawancara tuh Rachel. Ini Rachel. Sorak boleh disorak. Gak mau ngomong dia sama orangnya. Rachel CS. Kan jadi anaknya 5, anak aku 5, anak dia 1 juga, anak aku 6 sekarang. Rachel baik bener, yang sisanya baik bener, Michelle doang. Jadi yang lainnya Rachel ini karakternya begini, sukanya susu, suka. Jadi semuanya karakternya beda-beda, si Lala begini, si Lu begini, tapi semuanya tuh cinta sama mama. Nah ini misalkan kemarin ada kejadian tragis itu. Nah Michelle ini karakternya berbeda sendiri gitu. Mungkin karena mungkin karena masalah tersebut yang menyakiti dia. Tapi kalau udah 1-2 tahun mah sakit mungkin, makanya aku gebrak. Maksudnya harus bangkit waktu orang sakit. Kamu bilang bukan cuma kamu doang yang dicacatin, tapi mami juga pernah ngalamin dicacatin orang. Cuma waktu kita dicacatin orang, we have to move on untuk bangun, wake up, dan we have to prove, harus buktikan kepada orang. Makanya aku bangkit sekarang, karena waktu kita di bawah kita dihina. Makanya kita harus memperkaya diri sendiri supaya ketika kita nggak boleh diremehin orang gitu. Makanya misalnya harus bangkit. Nah sekarang apakah itu tentang yang masalah disakiti atau sekarang karena mau bebas? Berarti kan ada dua pemikiran dong, mau bebas atau karena mau disakiti. Intinya maminya ini pengen Michelle itu bangkit dari keterpurukan, rasa trauma, mungkin ada sesuatu yang mengganjal gitu sayang ya. Gitu, maminya tuh pengen dia itu bangkit. Semua juga kita hancur kok. Ada yang pernah hamil muda, ada accident, ada juga mungkin semua orang pernah hancur, cuma dalam tingkat taraf yang berbeda. Kita tahu berat buat Michelle, tapi apakah kita mau nangis selama 10 tahun? Ya kayak enakan orang yang nyakitin dia dong. Ya kita harus buktiin sama masyarakat bahwa kita tuh cantik, berbakat, dan kayak gitu-gitu. Rachel nggak diakuin tuh kayaknya ya nggak diakuin, nggak bilang iya, nggak diakuin sebagai anak. Tapi Rachel bilang apa? Gak ada masalah. Mami juga dulu, papa juga nggak pernah jenguk mami. Ya juga ya Jel, mami sukses nggak? Sukses. Ya makanya aku karena nggak diurus sama papa mama, masih diurus tapi jarang dijenguk. Makanya aku harus bilang sendiri, aku harus prove to the world bahwa aku ini orang sukses. Jadi orang bilang pengen nanti miskin, nanti sampai hari ini kalian lihat aku miskin nggak? Aku pernah makan batu nggak pernah makan batu. Ini maaf nih tas baru nih. Ini tas istri saya ini baru beli, itu harganya 700 juta, lebih 5.000 nih. Apa dari kamu ninggal KTP? Iya kan nyicil, iya nyicil kan KTP, jaminannya kan KTP. Iya, KTP kamu udah ninggal sepeda. Jadi saya DP-nya 50.000 dulu, harganya kan 700 juta plus tinggalin KTP, cicilan 7 tahun setengah. Lama-lama 7 tahun setengah. Iya. Kira-kira sehari jatuhnya biar keputar duitnya. Sehari jatuhnya 13.000 lah. Iya 13.000. Lama. Mahal ini. Asli dari Nuriok ini Nuriok. Asli bohongnya. Tapi kan kemarin juga habis live sama anaknya Bang Aryan, cuma netizen malah bilangnya kamu seakan cuek gitu. Sama Jihan. Aku live di mana? Ya aku sama Jihan. Di mana? Oh, iya tapi yang di mana maksudnya? Akunya pas lagi ngapain tuh kemarin? Ya, pokoknya netizen bilangnya kamu sama anaknya Bang Aryan cuek nih. Nanti kalian wawancara Jihan itu lebih dekat sama aku daripada sama Arya. Jadi Jihan tuh nelfon mulu, terus telepon aku sampai belenak aku. Enggak sih, kebetulan emang posisi nge-lab-nya emang Jihan juga kan lagi main, lagi ngapain, itu bukan cuek. Bukan berarti harus diekspos semuanya gitu. Karena juga pas lagi TikTok tuh banyak kan aku kalau nyari TikTok tuh lagi cari uang. Kalau lagi cari uang, hiburan aja gitu. Iya, lagi cari koin ya fokus ke kata. Soalnya gini loh, kalau kita live streaming berdekatan dengan anak tulis, aku tak kena
pelanggaran. Nggak boleh anak kecil itu sebenarnya di atas. Saya aja pribadi jarang nge-lab aja sama anak kecil, itu suka kena pelanggaran gitu. Itu dari situ. Kalau aku tuh orangnya paling romantis ya, aku tuh orangnya A B, aku orang yang aku kalau baik, aku baik banget. Aku semua itu aku anggap anak. Satu beli 2 juta ya semua kali 6, 2 juta semua. Berarti berapa? Satu beli nawar ya nawar semua. Gak ada yang beda gitu. Apalagi dia sering diciumin sama aku. Terus seberapa dekat mungkin bisa di gambarin biar netizen ini nggak salah. Kalau aku, ya. aku yang sukain apa semuanya lah, semua. Kalau cium Jihan. Terkadang Lala malah suka marah. Mami lebih sayang Jihan daripada aku. Kadang aku bilang ini kan anak baru. Jadi maksudnya Mami harus kasih tahu dia, ini loh ada maminya yang sayang. Jadi jangan feel I'm different, aku beda dari lu semua. Nggak boleh, semuanya itu selalu sama gitu tidur ya. Jadi aku sayang banget aku dia. Ayo kita beli sendal yuk. Ayo aku ke papa, nggak boleh kata papa. Nah. Pokoknya aku sering habis. Kalau saldo dia tetap masih ada utuh. Masih utuh. Karena aku buat Jihan, buat semuanya tuh aku orangnya tukang beli sendal. Iya. Artinya anak-anaknya Bang Arya sudah menerima kamu semua ya. Malah anak dia dekat Jihan sama satu. dekat semua sama dia. Jadi kebalik anak aku pada ini kalau jalan ke mall nih tangan Arya ini rebutan. Yang kanan aku yang mau lepas, yang kiri ini tangan 3 iya. si Ebi, si Jihan sama Lala. Jadi pada kalau jalan tuh kan aku Rebutan diperebutin. Iya. Gitu pada direbutin lah tangan aku begitu. Aku yang Ya, Itu dia tadi ya pertanyaan kepada Kak Arya juga Kak Pinkan. Jadi untuk masalah keuangan ataupun penghasilan seharusnya memang tidak perlu dibahas ya, karena itu memang rahasia untuk mereka dan mereka kan juga bisa menerima pasangan masing-masing. Jadi walaupun penghasilannya sedikit atau banyak itu disyukuri karena kan memang saling sayang ya. Jadi bukan sayang karena harta tapi karena memang sayang karena pengen dicintai. Jadi untuk penghasilan ya biarkan jadi rahasia mereka berdua ya. Dan untuk Michelle, semoga saja Michelle bisa tuh menerima ayah sambung yaitu Arya Khan, karena dilihat Arya Khan ini sepertinya memang sayang banget ya sama anak-anak. Apalagi dia sendiri kan juga punya anak, jadi bisa merasakan dong bagaimana sayangnya kepada anak kecil, terutama anak sendiri dan anak sambungnya pun. Ya kan, jadinya mungkin tidak perlu diragukan lagi ya. Cuman butuh waktu saja. Semoga saja Michelle dan Arya nanti bisa bersatu ya dengan keluarga dan juga dengan Pinkan Mambo. Semuanya bersatu, sudah tidak ada masalah lagi.